Bila kau jatuh, ku akan memegang tanganmu erat-erat. Selamat pagi adik-adik, Shalom. Ketemu lagi di sekolah minggu online 31 Juli 2022. Hai semuanya, adik-adik apa kabarnya nih? Sehat? Sehat semua ya? Puji Tuhan. Pagi hari ini kita kembali akan sekolah minggu online hari ini dengan Mbak Christine sebagai MC dan dengan Mas Herdi sebagai tim musik. Kita semangat ya hari ini. Nanti kita mau memuji nama Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi tetap ceria, tetap sehat buat adik-adik semua. Oke adik-adik, kita akan pujikan satu lagu pembukaan pada saat pagi hari ini. Siap semua, kita akan pujikan lagu Kasih Yesus. Pakai gerakan ikuti Mbak Christine ya. Ayo semuanya kita bergerak biar semangat pagi ini. Kasih Yesus, kasih Yesus, indah-indah oh indah. Kasih Yesus, indah-indah oh indah. Sekali lagi kasih Yesus, kasih Yesus, indah-indah oh indah. Kasih Yesus, indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, sekali lagi. Kasih Yesus, indah-indah oh indah. Kasih Yesus, indah-indah oh indah. Kasih Yesus lagi. Kasih Yesus, indah-indah oh indah. Kasih Yesus, indah-indah oh indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Yeay. Seneng banget ya adik-adik, kita punya Yesus yang punya kasih yang sangat indah. Kita tadi malam waktu tidur ditemani gitu. Ada yang baru pada tidur, terus Tuhan Yesus melihat, oh anakku baru tidur. Terus pas pagi-pagi juga ditemani, bangun pagi, semuanya bisa. Udah sarapan belum ya? Semuanya bisa sarapan, mandi, terus sekolah minggu online, semuanya ditemani oleh Tuhan Yesus. Seperti lagunya tadi, kasih Yesus sangat indah. Seperti itu. Nah adik-adik, sebelumnya kita akan berdoa dulu untuk memulai sekolah minggu pada hari ini. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa, akan Mbak Christine pimpin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, selamat pagi Bapa. Kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih. Saat ini boleh kami anak-anak-Mu di gerejamu di GKJ Tanjung Tirto bersama-sama kami akan melaksanakan sekolah minggu online. Tuhan, terima kasih atas kesempatan kami bersekolah minggu online hari ini. Kiranya apa yang boleh kami dengarkan bersama-sama hari ini, itu semua dapat menjadikan teladan untuk kami anak-anak-Mu, sehingga kami dapat hidup menurut perintah Tuhan, kami dapat menjadi anak-anak yang makin baik. Tuhan kiranya berkati jalannya sekolah minggu online dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik, kita akan nyanyi satu lagu lagi dengan tetap semangat. Nah, ini lagunya sambil menghantar kita akan memasuki pendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kita akan nyanyikan burung pipit yang kecil. Hafal ya. Bunga baku.
Novi. Selamat mendengarkan. Halo adik-adik sekolah minggu, selamat pagi, siang atau sore yang sekolah minggunya siang atau sore ya. Nah, kita ketemu lagi dengan Mbak Novi di sini dan senang sekali ya adik-adik karena sekarang sebulan sekali kita sudah ada sekolah minggu offline. Nah, kita terus berdoa agar pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa bertemu setiap minggu besok. Jadi sekolah minggu offline-nya bisa setiap minggu. Hari ini kita mau mendengarkan cerita. Tapi sebelum mendengarkan cerita, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Ucap syukur kepadamu ya Tuhan, pada hari ini kami boleh berkumpul di tempat masing-masing, tetapi kami bisa bertemu di dalam sekolah minggu online kami. Berkatilah kami dalam mendengarkan firman pada hari ini. Semoga kami bisa mengerti, kami boleh memahami apa yang Kau kehendaki di dalam firman pada hari ini. Berkati kami yang akan menyampaikan firman ini, berkati berikan kelancaran bahasa dan kata-kata sehingga bisa dimengerti oleh anak-anak sekolah minggu di rumah. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, hari ini Mbak Novi mau cerita tentang dua sahabat. Nah, dua sahabat ini adalah dua ekor beruang. Beruangnya beruang kutub. Nah, yang putih ini namanya Vino dan yang coklat namanya Lino. Dua orang sahabat ini suka sekali mencari makan bersama-sama. Makanan kesukaan mereka adalah ikan salmon. Ikan salmon itu harganya mahal dan memang sangat enak ya. Jadi dua beruang kutub ini sangat menyukai ikan tersebut. Nah, Lino ini punya keahlian mencari ikan yang bagus dan selalu mendapatkan ikan yang banyak. Vino ini juga pintar mencari ikan, tetapi lebih hebat si Lino ini dalam mencari ikan. Nah, pada suatu hari mereka mencari ikan bersama. Kita lihat berapa banyak ikan yang diperoleh oleh masing-masing dari beruang kutub ini. Yang pertama, Lino. Lino mendapatkan ikan-ikan yang banyak. Coba sekarang adik-adik hitung berapa jumlah ikan yang didapat oleh Lino. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 ikan salmon yang diperoleh oleh Lino. Kemudian berapa yang diperoleh oleh Vino? Nah, ini lihat. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 buah ikan salmon yang diperoleh oleh Vino. Berarti lebih banyak Lino ya yang mendapatkan ikan salmon. Lino dapat 15, Vino dapat 10 gitu. Kemudian ketika mereka sedang berjalan-jalan gitu ya, mereka menemukan sahabat mereka, yaitu, ayo ini ada yang tahu ini binatang apa? Nah betul, singa laut. Ini singa laut ya, namanya adalah Visi. Visi ini sahabatnya Lino dan Vino. Kalau dalam gambar ini tampak tersenyum ya, tapi waktu itu pas ketemu sama Lino dan Vino, Visi ini tampak sedih. Kenapa ya kira-kira? Karena waktu itu Visi tidak mendapatkan ikan sama sekali. Nah, apa yang kemudian diperbuat oleh
Lino dan Vino ketika Visi itu sedih. Nah, Vino memberikan 3 ekor ikannya kepada Visi. Kemudian bertanya begini, "Loh, Visi, kenapa kamu sedih? Apakah kamu belum makan?" Gitu kan. Kemudian Visi bilang, "Iya, aku belum makan, aku sangat lapar dan aku tidak mendapatkan ikan satupun waktu itu." Kemudian Vino memberikan Visi 3 ekor ikan. Kemudian, tapi apa yang dilakukan oleh Lino? Lino tidak mau memberikan ikannya yang banyak itu, padahal dia dapat 15. Dia tidak mau memberikan sedikit saja ikannya kepada Visi. Enggak mau. Aku enggak mau kasih ikan ini kepada Visi. Soalnya ini mau kusimpen. Kan sebentar lagi kita akan hibernasi. Nah, hibernasi itu apa nanti Mbak Novi jelasin ya. Kita akan hibernasi. Jadi nggak bisa cari makan, kita akan tidur terus. Aku nggak mau ini nanti buat persediaan di rumah gitu kan. Lalu si Lino pergi. Nah, si Vino tetap di situ bersama dengan Visi karena mereka akan makan ikan bersama. Gitu. Oke ya, karena sudah diberi makan, sudah diberi ikan sama si Vino, akhirnya si Visi ini merasa kenyang. Sampailah saat mereka akan berhibernasi. Nah, hibernasi itu apa? Hibernasi itu adalah kebiasaan beruang kutub. Beruang kutub itu ada di daerah yang sangat dingin. Beruang kutub ini akan mencari makan saat musim semi. Jadi ketika tidak ada salju, mereka akan mencari makan, mereka makan yang banyak gitu. Tetapi ketika musim es tiba, musim salju tiba, dan musim dingin datang, mereka tidak bisa keluar dari sangkarnya, tidak bisa keluar dari sarangnya, dari gua tempat mereka tinggal. Itu mereka tidak bisa keluar karena wilayah mereka tertutup oleh es. Mereka akan tidur, mereka akan istirahat selama kurang lebih 5-7 bulan. Lama sekali. Ada yang pernah tidur sampai selama itu? Nggak pernah ya, manusia tidak bisa tidur selama itu. Tetapi beruang bisa. Beruang itu akan tidur selama 5-7 bulan. Kira-kira 200-an hari lah, gitu ya. 200 hari mereka tidak bisa kemana-mana. Memangnya bisa mereka tidak makan, tidak minum, tidak pipis, tidak buang air selama itu? Bisa. Itu memang kebiasaan mereka dan mereka bisa melakukan itu ya. Nah, tibalah saatnya mereka itu, Vino, Lino itu berhibernasi di dalam gua mereka masing-masing. Gitu. Vino karena makanannya cukup, dia bisa tidur dengan nyenyak, dia bisa beristirahat dengan tenang. Nah, bagaimana dengan Lino? Lino awalnya juga nyaman, tenang gitu kan. Tapi dan dia masih menyimpan ikan sisa dia makan tadi ya di rumahnya ya. Dia disimpan di dekat tempat tidur yang dia gunakan. Setelah beberapa saat ternyata tidurnya terganggu karena dia merasa gatal-gatal. Loh, kenapa ini kok aku gatal-gatal gitu kan? Setelah dilihat ternyata banyak sekali semut yang ada di sekitar rumahnya, banyak sekali. Ternyata semut itu berasal dari ikan yang ia simpan dan sudah mulai membusuk gitu ya. Karena terlalu lama disimpan, ikan-ikan itu menjadi tidak enak dimakan lagi gitu. Karena tadi dia serakah, dia mengambil semua milik ikannya dan tidak mau membagi ikannya itu dengan orang lain, maka ya itu tadi, dia menyimpan di rumahnya dan malah menjadi disemutin, dan itu malah juga ngigitin dia waktu tidur. Tidurnya jadi tidak nyaman, dia tidak bisa beristirahat dengan baik gitu. Nah, setelah ini kita mau baca Alkitab ya.
siapkan dulu Alkitab kalian masing-masing. Yang belum bisa membaca bisa dibacakan orang tuanya. Yang sudah belajar baca sambil Mbak Novi membacakan, adik-adik semua bisa sambil membaca juga. Oke adik-adik, Mbak Novi sudah siap dengan Alkitabku dan adik-adik juga sudah siap dengan Alkitabnya masing-masing. Oke, kalau sudah siap, mari kita buka dari Lukas 12 ayat yang ke-13 sampai 21. Jadi kita akan membaca Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Judulnya adalah Orang Kaya yang Bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Nah, itu tadi firman yang akan kita bagikan pada hari ini. Ayat hafalannya itu ada di ayat yang ke-15. Saya akan mengulanginya sekali lagi. Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu." Nah adik-adik, dari Alkitab yang kita baca ini kita mau belajar ya. Jadi waktu itu banyak orang sedang berkumpul. Kemudian ada satu orang, seorang di sini disebutkan bahwa ada orang yang mendekati Yesus. Dia bicara tentang warisan. Warisan itu harta yang diberikan dari orang tuanya kepada anak-anaknya. Nah, orang ini ternyata punya saudara yang mendapatkan warisan itu, tetapi tidak dibagi ya. "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan denganku." Nah, ketika itu ada saudara yang tidak mau berbagi warisan. Tetapi apa yang dikatakan Yesus, bahwa kita itu tidak boleh menggantungkan hidup kita pada kekayaan kita. Yesus pada waktu itu memberikan perumpamaan yang mengatakan seperti ini. Ada seorang kaya. Orang kaya itu yang disebutkan di sini adalah punya tanahnya banyak, uangnya banyak, hartanya banyak. Ya, ketika dia sudah punya kayak gitu semuanya itu, dia mulai berpikir, "Aduh, ini uang mau apa-apakan ya?" Nah, dia terus berpikir, tempat penyimpanannya yang waktu itu disebut dengan lumbung mau diperbesar.
biar dia bisa menyimpan banyak harta di situ, menyimpan banyak uang. Nek lumbung biasanya buat tempat padi, buat hasil panen gitu ya. Biar semakin banyak berarti dia semakin kaya gitu kan. Nah, kemudian si orang kaya yang sudah punya banyak harta ini selalu berpikir bahwa aku harus makin kaya, makin banyak uangnya gitu kan. Nanti terus kalau udah aku kaya, aku bilang sama diriku sendiri, oke, aku udah gak perlu kerja lagi nih karena uangku sudah banyak. Aku tinggal beristirahat, bobok dengan tenang, tidak perlu bekerja karena uangku sudah banyak gitu. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan? Hei, uangmu itu tidak berarti kalau saat ini juga aku ambil nyawamu. Iya kan? Bener ya? Ketika kita banyak uang, tetapi tiba-tiba kemudian kita mati, yang namanya orang meninggal, itu kan tidak tahu waktunya ya. Nah, kita udah menyimpan banyak, orang itu sudah menyimpan banyak harta, tetapi ketika waktu itu juga diambil nyawanya, dia tidak berarti apa-apa. Mau buat siapa hartanya, gitu kan? Nah, lalu apa yang dikehendaki Tuhan kalau kita menjadi kaya? Berarti menjadi kaya itu dosa apa enggak? Enggak berdosa. Boleh enggak jadi kaya? Boleh. Boleh enggak kita bekerja keras untuk bisa mendapatkan uang? Misalnya bapak ibunya bekerja keras untuk mendapatkan uang. Boleh, asalkan kita tidak menggantungkan hati dan pikiran kita itu pada uang itu, gitu loh. Lalu apa yang Tuhan kehendaki bagi orang-orang dalam kita mengumpulkan harta? Nah, ada baiknya kalau harta kita itu juga berguna, kita manfaatkan untuk membantu orang. Adik-adik masih ingat cerita tentang Vino dan Lino tadi ya? Vino sebenarnya tidak memiliki ikan yang banyak, tetapi dia mau berbagi sama Visi. Tetapi Lino merasa bahwa ikan yang ia dapatkan itu adalah hasil dari kerja kerasnya. Nggak mau, ini kan hasil kerja kerasku, aku yang bekerja. Aku nggak mau memberikan ikan itu kepada orang lain. Enak aja, kamu aja nggak mau bekerja, aku yang bekerja, nggak mau aku ngasih ke kamu gitu kan. Aku simpen aja, tetapi malah menjadi petaka, ya enggak? Tadi malah bikin datang semut, tubuhnya jadi semua disemutin, dia tidak bisa beristirahat. Nah, di kalimat terakhir ada kalimat begini adik-adik. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Jadi sia-sia kalau kita menjadi kaya tapi untuk diri kita sendiri. Nah, sebaiknya kita itu juga kaya di hadapan Allah. Kaya itu di hadapan Allah itu berarti menggunakan harta, menggunakan uang yang dimiliki untuk kebutuhan, untuk membantu orang lain. Nah, ini tidak hanya tentang uang ya adik-adik. Kaya tidak hanya tentang uang, tetapi bisa juga, Mbak, aku juga mau membantu orang lain tetapi aku nggak punya uang. Nah, harta itu tidak hanya uang, tetapi juga bisa misalnya kebaikan, membantu dengan tenaga, itu juga disebut kaya di hadapan Allah. Kalau kita mau bantu teman, misalnya membantu sesuatu tetapi dengan tenaga dan pikiran kita, itu juga sudah membantu ya. Dan juga misalnya kita ternyata pandai, boleh nggak membantu temennya belajar? Boleh, asalkan tidak membantu pas ulangan. Kalau membantu ulangan itu berarti curang ya, mencontek ya. Tetapi kalau ketika ada teman yang kurang bisa kemudian bertanya pada kita yang bisa gitu, boleh membantu. Nah, itu berarti kita sudah kaya di hadapan Allah. Jadi kaya di hadapan Allah itu bukan orang yang punya banyak uang,
tetapi orang yang menyediakan diri memberikan apa yang dia miliki untuk orang lain. Gitu. Itu pelajaran yang kita pelajari dari cerita tentang Vino dan Lino, dua beruang kutub tadi ya. Ternyata dari dua beruang kutub tadi kita bisa belajar, meskipun nggak banyak, Vino nggak punya banyak ikan tapi mau berbagi. Lino yang ikannya banyak tetapi tidak mau berbagi. Nah, bagi Allah, bagi Tuhan, yang kaya adalah si Vino. Dia kaya di hadapan Allah karena dia mau berbagi dengan teman yang kekurangan. Ya, oke, begitu firman Tuhan kita hari ini. Semoga firman ini bisa dimengerti oleh adik-adik semua yang ada di rumah. Adik-adik jadi makin mengerti tentang firman Tuhan. Sampai ketemu di kesempatan yang lain yang akan datang, dan kita mau tutup cerita pada hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena baru saja kami boleh mengerti dan memahami tentang makna kaya di hadapan Allah. Bukan karena kaya tentang harta dan semua hal di dunia ini Tuhan, tetapi semoga kami bisa menjadi kaya hati. Kami mau berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitar kami, dengan apa yang kami miliki Tuhan. Ajar kami terus selalu Tuhan tentang firman-firman-Mu, agar anak-anak sekolah minggu ini makin mengerti tentang firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Mbak Novi. Tadi ingat nggak tentang apa? Tadi Mbak Novi cerita tentang apa ya? Tentang orang kaya yang bodoh, yang pelit ya adik-adik. Nah, tadi juga sudah diceritakan tentang berbagi, diajarkan tentang berbagi. Semoga kita semua jadi anak-anak Tuhan yang tidak pelit, mau berbagi dengan saudara-saudara kita, dengan teman-teman kita, seperti itu. Nah, adik-adik, saat ini kita akan berbagi juga nih. Bukan berbagi ya, tapi kita akan mengumpulkan persembahan. Kiranya yang saat ini persembahannya disimpan dulu di rumah. Besok saat sekolah minggu offline bisa dibawa ke gereja. Oke? Kita akan bersama-sama iringi persembahan kita dengan lagu Kasihnya Seperti Sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku mengalir. Dalam doa syafaat, kita akan bersama-sama mendoakan untuk persembahan kita tadi, untuk orang tua kita, untuk bangsa dan negara, untuk gereja, untuk sekolah dan lain-lain. Mbak Christine akan pimpin ya. Semuanya kita sikap doa, lipat tangan, tutup mata. Mari kita bersama-sama berdoa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu, Allah Bapa yang Maha Baik. Saat ini kami bersama-sama akan berdoa Tuhan. Kami memohon kepadamu untuk beberapa pokok doa. Tuhan, kami berdoa untuk persembahan yang baru saja kami kumpulkan. Kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat Tuhan untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini, sehingga dapat menjadikan kegiatan ataupun
rencana-rencana kami itu semua dapat terlaksana dengan baik oleh karena persembahan yang telah kami kumpulkan bersama. Tuhan, kami juga berdoa untuk sekolah kami. Kami yang pada bulan Juli ini telah kembali masuk ke sekolah dan juga telah sekolah secara tatap muka atau offline. Kiranya Tuhan yang memberkati kami sehingga kami dapat bersekolah dengan baik, dapat tetap sehat, menjaga kesehatan kami, dan kami dapat menerima pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru di sekolah dengan baik, dan juga kami dapat memahami pelajaran juga mengerjakan setiap tugas dengan baik. Kami mohon penyertaan Tuhan dalam kami menuntut ilmu. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami, kiranya Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menemani selalu dalam setiap aktivitas dan pekerjaan, sehingga dapat memberikan yang terbaik Tuhan untuk keluarga. Tuhan, kami juga berdoa untuk sekolah minggu, juga untuk gereja di Tanjung Tirto. Kami bersyukur kami sudah boleh sekolah minggu offline 1 bulan 1 kali. Kiranya ke depan kami dapat lebih sering lagi berjumpa dengan teman-teman secara offline atau tatap muka. Tuhan sendiri yang senantiasa memimpin dan memberikan kesehatan pada kami, juga untuk pandemi COVID-19, kiranya Tuhan sendiri yang menolong kami dalam menghadapinya, dan nantinya kiranya pandemi ini dapat berakhir dan kami dapat kembali seperti sedia kala. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Kiranya Tuhan yang memimpin bangsa ini memberkati sehingga bangsa ini dapat melaksanakan dengan baik setiap apa yang menjadi keinginan dari bangsa ini. Setiap ada bencana dapat menghadapi dengan baik Tuhan, dan juga memberkati saudara-saudara kami yang mungkin tertimpa bencana di luar sana. Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami minta dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita bangkit berdiri dengan tangan kanan memegang dada sebelah kiri. Kita ikrarkan bersama-sama ya, yang belum hafal bisa mengikuti. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik, sekolah minggu hari ini telah selesai, dan Mbak Novi akan membacakan berkat untuk kita semuanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Adik-adik, sekolah minggu kita siang hari ini sudah selesai. Kita akan menyanyikan satu lagu penutup. Tapi jangan lupa besok minggu depan kita sekolah minggu lagi ya. Kita mau tutup dengan pujian Roti dan Mentega. Biar semangat semuanya bangkit berdiri. Pakai gerakan, ikuti Mbak Christine ya. Kita akan nyanyi Roti dan Mentega. Kau temanku, kita selalu
kita seperti mentega dengan roti, saling menolong dan melengkapi. Nah adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai, tapi jangan lupa kita sekolah minggu lagi di minggu depan. Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi minggu depan.